semuanya? Bahagianya lahir batin ya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, hari yang berbahagia, cuaca cukup cerah. Kita sekarang sudah masuk di bulan pembebasan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang bulan pembebasan? Karena ini adalah bulan kemerdekaan. Artinya ini seharusnya menginspirasi kita semuanya anak-anak Tuhan ya. Jangan hidup di dalam perbudakan ya. Perbudakan apapun juga, karena yang namanya perbudakan itu adalah penjajah. Sekarang ini penjajah itu tidak lagi kita lihat dalam bentuk model seperti orang lonjo gitu ya, orang Jepang gitu. Tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi semua penjajahan itu saat ini lebih sering ada di dalam diri kita tanpa kita sadari. Sehingga minggu lalu menutup bulan Juli Bapak Ibu sekalian, satu hikmah Tuhan memberikan kepada saya supaya kita belajarlah, ayo kita tidak melihat atau tidak menjadikan hari ini sebagai ukuran kita untuk hari besoknya. Bapak Ibu sekalian masih ingat? Masih ingat? Cuman Kocun, yang lainnya lupa gitu ya. Termasuk dia atau terpukau ya. Ya, dan hari ini masih nyambung ya dengan materi kita minggu lalu Bapak Ibu sekalian. Kalau minggu lalu kita diajarkan Tuhan supaya kita tidak menjadikan hari ini sebagai ukuran untuk kita menjalani kehidupan kita, bahkan untuk melihat bagaimana masa depan kita. Saat ini ya, firman Tuhan kembali terus menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kenapa kita terus harus dikuatkan dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan saja yang bisa membuat kita menjadi kuat Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga selalu nyambung nih apa yang Tuhan mau supaya kita lebih berakar, dan dengan akar yang kuat Bapak Ibu sekalian kita semakin bertumbuh, dan dengan pertumbuhan yang didasari oleh firman Tuhan kita berbuah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sehingga hari ini ya, setelah kita tahu bahwa hari ini bukan ukuran besok, ada satu hal yang akan membuat kita lebih lagi mengerti apa yang menjadi visi Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Apa itu? Kita harus tahu bagaimana Tuhan membuat kita sama seperti Dia melihat hidup kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga hari ini Bapak Ibu, tema yang akan saya berikan adalah ketika Tuhan mengubah cara kita melihat. Amin. Ya. Kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan mengubah cara kita melihat, karena apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kita. Amin. Dan apa yang kita percaya itu akan menentukan ya, itu akan menentukan bagaimana kita merespon kehidupan kita berdasarkan iman percaya kita kepada apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus lakukan. Bapak Ibu, pandangan kita sebagai manusia itu sangat-sangat terbatas. Kita sering melihat keadaan hanya dari apa yang sedang terjadi hari ini. Ya, jujur ya, benar kan? Kita sering melihat keadaan kita dari apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu sekalian. Dan kita sering sekali terlalu cepat menyimpulkan tentang hari esok karena apa yang kita alami hari ini Bapak Ibu. Padahal di dalam firman Tuhan saya belajar Bapak Ibu bahwa Tuhan melihat jauh melampaui apa yang bisa kita lihat. Ya amin. Jangan terkesima ya. Apa karena baju saya terlalu, besok saya pakai yang redup-redup aja gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan di sekitar kita. Ya, terkadang Tuhan mengubah cara kita memandang semua yang kita alami hari ini Bapak Ibu sekalian, atau yang kita alami kemarin. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar Yehezkiel melihat reruntuhan. Tetapi kita diajarkan bahwa Tuhan memperlihatkan rancangannya kepada Yehezkiel di tengah-tengah reruntuhan Bapak Ibu sekalian. Itu makanya saya bilang nyambung dengan tema saya hari ini. Hari ini kita akan melihat dalam kitab Yesaya. Yesaya melihat Uzia mati. Uzia itu adalah Raja Yehuda Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memperlihatkan rancangannya. Dan di endingnya nanti melalui Injil kasih karunia kita melihat
salib sebagai sesuatu yang bukan kekalahan Bapak Ibu, tapi di balik salib itu mengerjakan keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita membutuhkan Tuhan untuk mengubah cara kita melihat, supaya kita tidak menafsirkan Tuhan berdasarkan keadaan kita, tetapi kita belajar menafsirkan keadaan kita berdasarkan siapa Tuhan yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Amin. Ya, ayo kita siapkan hati kita ya. Saya dibantu hambanya untuk membaca firman Tuhan cukup panjang ya, ayat 1 sampai dengan ayat 13 di dalam Yesaya 6 ini. Tapi saya akan pecah saja Bapak Ibu. Kita akan periksa di dalam Yesaya 6 ayat 1, kemudian kita lompat di ayat 5, lanjut sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ayat kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sabit dari atas mezbah. Lalu ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita eksposisi dulu ayat ini supaya kita menjadi paham apa hubungannya dengan tema hari ini Bapak Ibu sekalian. Raja Uzia, saya boleh cerita sedikit ya. Raja Uzia itu adalah Raja Yehuda yang memerintah sekitar 52 tahun dan dia dikenal sebagai raja yang kuat Bapak Ibu sekalian. Selain kuat, dia juga dikenal sebagai raja yang berhasil. Kenapa? Karena sejak muda dia mencari Tuhan. Dan selama dia mencari Tuhan, Allah selalu membuat usahanya berhasil. Ya, silakan nambahnya bisa duduk dulu ya. Kisah ini bisa kita pelajari ya, bisa kita kita periksa ya Bapak Ibu di 2 Tawarik 26 ayat 3 sampai 5. Kita tidak perlu buka karena waktu kita cuma sangat amat terbatas ya. Bisa dibuat di rumah, saya akan storytelling aja buat Bapak Ibu sekalian. Jadi pada masa pemerintahan Yehuda ini ya, di bawah pemerintahan Raja Uzia, kerajaan Yehuda Bapak Ibu mengalami kemajuan dalam pertahanan, juga pembangunan, pertanian, kekuatan militer. Sehingga nama Raja Uzia ini sangat-sangat termasyhur. Ya, tapi ada satu catatan ini, catatan merah ya, yang harus menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Ketika Raja Uzia ini menjadi kuat, hatinya menjadi tinggi, menjadi sombong Bapak Ibu. Ya, orang kalau sudah sombong akhirnya dia berlaku tidak setia, tidak taat kepada apa yang Tuhan mau. Apa yang dilakukan oleh Raja Uzia yang hebat ini Bapak Ibu sekalian? Dia masuk di dalam bait Allah, kemudian dia membakar ukupan di sana. Ini adalah satu hal yang tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena itu bukan haknya sebagai raja. Itu adalah hak imam-imam yang sudah dikuduskan Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi? Karena Raja Uzia melakukan sesuatu yang bukan menjadi kehendak Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dia terkena kusta. Dan dia hidup terasing sampai Raja Uzia ini meninggal. Ya.
Dalam 2 Tawarik ya, Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Nah, karena usia ini, Raja Usia ini telah begitu lama memerintah dan menjadi simbol stabilitas kerajaan Yehuda, serta menjadi kekuatan bagi kerajaan Yehuda. Kematiannya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi titik perubahan besar sekali di kerajaan itu. Dan justru ya, dalam kematian Raja Usia ini, semua hal yang ada di kerajaan Yehuda itu menjadi redup Bapak Ibu sekalian. Tidak lagi hingar-bingar, tidak lagi nampak sesuatu yang wow di kerajaan ini Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Yesaya melihat bahwa di atas tahta manusia yang ada kekosongan akibat kematian Raja Usia, masih ada Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Yesaya 6 ayat 1 tadi cukup jelas ya. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi bait suci. Ini adalah dasar pertama yang akan membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau buat kita sekalian pagi hari ini Bapak Ibu. Ayat ini memperlihatkan perubahan cara pandang Yesaya. Raja Usia ya, seorang yang selama puluhan tahun telah menjadi simbol kekuatan, simbol stabilitas Yehuda. Dia sudah mati. Dan tentu saja ini akan melumpuhkan segala-galanya Bapak Ibu sekalian. Saya bisa bayangkan mungkin saat itu ya, rakyat yang dipimpin sebelumnya oleh Raja Usia ini sudah nggak punya harapan apapun. Mereka mungkin berkata bahwa sudah selesai hidupnya Bapak Ibu sekalian. Tapi justru ketika tahta manusia mengalami kehilangan, Yesaya diperlihatkan tahta yang tidak pernah kosong. Artinya dalam setiap keadaan kita, Tuhan itu selalu ada Bapak Ibu. Ya. Dan Tuhan itu selalu mau supaya kita, ayo jangan melihat keadaanmu, jangan melihat kehampaan, jangan melihat kekosongan. Lihat aku bahwa aku selalu ada. Semoga ini ajakan saya bagi Bapak Ibu sekalian, sudah membuat Bapak Ibu mulai melihat kepada pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, keadaan saat itu memang belum berubah dan Raja Usia tetap mati Bapak Ibu. Bangsa tetap menghadapi ketidakpastian. Tetapi kita lihat di sini di dalam pembacaan di ayatnya yang pertama Bapak Ibu sudah jelas Tuhan mengubah apa yang menjadi pusat pandangannya, dan dari krisis kepada Tuhan, dari yang sementara kepada yang kekal, dan tahta manusia kepada tahta Allah. Ini adalah kabar baik pertama buat kita sekalian. Artinya Tuhan tidak langsung mengubah keadaan yang kita lihat saat ini Bapak Ibu. Karena terkadang Dia akan terlebih dulu mengubah cara kita melihat keadaan itu. Jadi cara pandang kita, kenapa ini harus ubah? Kalau cara pandang kita tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam menghadapi sakit kita, dalam menghadapi kekurangan kita, dalam menghadapi keterbatasan kita, kita akan lemah Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, jadi makna profetiknya dari Yesaya 6 ayatnya yang pertama ini Bapak Ibu menggambarkan tahun matinya Uzia. Ya, matinya seorang raja yang menjadi simbol kekuatan. Seberapa banyak kita juga saat ini ada di dalam posisi ini Bapak Ibu. Sama seperti kerajaan Yehuda. Ya. Jadi tahun matinya Raja Usia dapat menggambarkan musim ketika sesuatu yang selama ini menjadi pegangan kita berubah. Sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita sayangi mungkin hilang, gak ada lagi Bapak Ibu. Atau sesuatu yang sebelumnya menjadi andalan kita berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat kita andalkan lagi. Tapi kita mau lihat firman Tuhan kembali memberikan kekuatan bagi kita sekalian Bapak Ibu sekalian. Karena justru pada titik itu Tuhan mengundang kita sekalian Bapak Ibu. Untuk apa? Melihat yang ada di atas. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi saya perlu katakan bukan berarti setiap kehilangan itu berasal dari Tuhan. Tetapi yang paling jelas di sini bahwa Tuhan sanggup memakai setiap musim. Saya katakan ya, bahwa Tuhan sanggup memakai setiap musim untuk mengalihkan pandangan kita dari yang sementara
kepada yang kekal. Amin Bapak Ibu sekalian. Ini esensi judul hari ini, tema hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin raja usia, sosok usia dalam kehidupan kita bisa berbicara posisi kita. Kematian usia ini bisa menjadi kematian yang menggambarkan pekerjaan kita, usaha kita, relationship kita, kemampuan kita, kenyamanan kita, atau manusia yang selama ini kita andalkan. Ketika semuanya itu terguncang, puji Tuhannya, kasih karunia mengingatkan kepada kita sekalian pagi ini, yang terguncang di bumi Bapak Ibu sekalian tidak berarti tahta di surga ikut terguncang. Ini adalah kekuatan buat kita Bapak Ibu. Ini adalah kabar baik, spirit, modal bagi kita untuk kita menjalani bulan kemerdekaan. Artinya selama di dalam bulan kemerdekaan gak ada lagi di antara kita anak-anak Tuhan yang sudah menjadi satu persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita berada di dalam jajahan Bapak Ibu, jajahan perasaan kita, jajahan kekurangan kita, jajahan keterbatasan kita. Gak bisa lagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Yuk kita lanjut, kita ekspos ya ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Bapak Ibu sekalian, ya, saya perlu menjabarkan di ayat 2 ini karena kalau saya membaca delujur aja saya nggak paham Bapak Ibu. Tapi ternyata di sini ada makna, ada pesan Tuhan yang indah untuk menjadi modal bagi kita sekalian untuk kita dapat menjalani bulan Agustus ini Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang kedua, ya saya melihat makhluk surgawi yang disebut serafim. Siapa itu serafim Bapak Ibu? Serafim itu adalah makhluk yang berada di hadapan kemuliaan Tuhan. Di posisinya dia, di kitab Wahyu ya bisa dipelajari. Dia adalah makhluk surgawi yang berdirinya di hadapan. Saya belajar itu di hadapan Bapak Ibu. Jadi bukan di belakang. Nah, masing-masing makhluk ini ya, Alkitab mencatat punya 6 sayap. Bapak Ibu, punya berapa sayap? 6 sayap. Ya, menariknya dari 6 sayap itu hanya 2. Ya, ingat ya, hanya 2 yang dipakai untuk terbang. Terus yang lainnya kemana? Ada 6 kan? Tadi udah dengar ya, ada 6. Tapi yang dipakai untuk terbang itu hanya 2 Bapak Ibu. Kemana yang 2? Nah, di sini Alkitab mencatat 2 dipakai menutupi wajah, ya, terus dan 2 lagi menutupi kaki. Oh, ini indah sekali loh Bapak Ibu, ya. Jangan sampai lewatkan, lupain jemuran yang ada di rumah yang belum diangkat ya. Yuk kita ikutin ini ayat 2, luar biasa. Apa yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita kalau kita belajar dari ayat yang kedua? Sederhana sekali sebenarnya Bapak Ibu. Ya, garis besarnya bahwa semakin dekat kita melihat kebesaran Tuhan, ingat serafim berada di mana tadi? Di hadapan. Depan-depan loh Bapak Ibu. Ya. Nah, ini maknanya begini, semakin dekat kita melihat kebesaran Tuhan, seharusnya semakin kecil keinginan kita untuk membesarkan diri sendiri. Kita bisa jatuh Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjutkan ya biar kita paham terkait serafim. Nah, serafim saja di sini Bapak Ibu di dalam ayat 2 ini cukup jelas ya. Serafim saja makhluk surgawi yang penuh dengan kemuliaan, dia menutupi wajahnya di hadapan Tuhan. Ya. Seolah-olah mereka ini berkata, yang perlu terlihat di tempat ini bukan aku, tetapi Tuhan. Ya. Terus 2 sayap tadi menutupi kaki. Ini bicara apa? Ini berbicara tentang kerendahan hati. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan tidak ada
satu hal apapun yang bisa dibanggakan. Amin. Ya. Terus Kak, itu tadi menutupi kaki, yang sekarang yang dipakai terbang. Ada maknanya Bapak Ibu. Maknanya apa? Kerendahan hati ini yang harus menjadi dasar bagi para pelayan Tuhan, saya katakan. Para pemimpin, ya. Para owner. Kerendahan hati bukan berarti kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Ketika Tuhan memerintahkan, kita harus siap bergerak, Bapak Ibu. Ya. Amin. Jadi 6 sayap itu memberikan gambaran yang sangat indah bagi saudara dan saya. Bahwa ada waktunya bagi kita anak-anak Tuhan untuk menundukkan diri kita. Ada waktunya bagi kita untuk menyembah Tuhan. Dan ada waktunya bagi kita untuk bergerak melakukan kehendak Tuhan. Ini mengajarkan apa bagi kita sekalian? Jangan hanya terima firman untuk menjadi satu hal yang menghibur kita Bapak Ibu. Tapi ketika kita terima firman Tuhan, lakukan, bergerak Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Jadi 6 sayap itu memberikan gambaran yang sangat indah buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan inilah yang sangat berhubungan dengan tema yang saya pilih untuk hari ini ketika Tuhan mengubah cara kita melihat. Ya, jadi sebelum Tuhan mengubah apa yang Yesaya lakukan, Tuhan terlebih dulu mengubah apa yang Yesaya lihat. Dan pagi ini Tuhan mau dan sedang bekerja untuk mengubah cara pandang saya, cara pandang ibu, cara pandang bapak untuk melihat segala sesuatu yang kita lihat yang berpotensi membuat kita menjadi lemah. Saya tahu engkau datang saat ini, duduk di tempat ini, ada banyak sekali yang kau bawa di sini Bapak Ibu. Dan Tuhan bukan gak tahu itu, Tuhan tahu. Jadi di sini kita mulai mengerti Bapak Ibu sekalian dari apa yang saya gambarkan ini Bapak Ibu ya. Kita mulai mengerti bahwa hidup ini bukan seberapa banyak orang melihat kita. Sekali lagi saya katakan bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang melihat kita. Tapi yang paling utama seberapa jelas Tuhan melihat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya kembalikan lagi dulu, siapa serafim itu Bapak Ibu? Kata serafim ini berasal dari kata Ibrani, saraf Bapak Ibu. Ya ini berkaitan dengan artinya ya, menyala, membakar. Dan di dalam Yesaya 6 ini mereka adalah makhluk surgawi, ayat 2 tadi ya, yang berada di hadapan Tuhan. Dan di dalam kitab Wahyu saya belajar, mereka berada di hadapan Tuhan dan menyerukan kekudusannya. Bapak Ibu, menariknya sekalipun mereka makhluk surgawi ketika berada di hadapan kemuliaan Allah, mereka menunjukkan hormat dan kerendahan. Saya tahu Tuhan sedang membentuk saya, Tuhan sedang memproses saya, Tuhan sedang menunjukkan sesuatu hal buat saya ketika saya mendapatkan Yesaya 6 ini Bapak Ibu. Sebelum saya bagi kepada Bapak Ibu sekalian, ini Tuhan didik dulu buat saya Bapak Ibu. Kenapa? Saya berada di sini Bapak Ibu. Dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kekurangan saya, Tuhan sedang mendidik saya. Belajar dari serafim. Ya. Dan pagi hari ini saya menyampaikan kepada rekan-rekan kawan sekerja Allah di tempat ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Inilah yang Tuhan mau supaya kita bisa berbuah hidup kita Bapak Ibu. Jadi gak penting apa yang kita lihat. Gak penting. Tapi bagaimana cara Tuhan melihat semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sayap ini punya arti apa? Tadi kita sudah belajar kan 2 kaki dan 2 dipakai terbang. Ya, ada 2 lagi dipakai untuk menutupi wajahnya Bapak Ibu. Jadi sayap dalam gambaran ini menunjukkan fungsi makhluk surgawi itu, serafim itu. Menutupi dan terbang. Dicatat Bapak Ibu, artinya di hadapan Tuhan ada bagian untuk ditutupi dan ada bagian untuk dipakai. Muka ditutupi, kaki ditutupi. Sayap lainnya digunakan untuk
terbang ya. Secara profetik bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, kasih karunia di sini mengajarkan kita. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ini sedikit pengajaran untuk sikap kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan saat kita ditempatkan di lingkungan kita Bapak Ibu, ini yang harus dicatat Bapak Ibu. Cara profetik dari serafim ini Bapak Ibu, kita belajar bahwa kasih karunia mengajarkan kita kapan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kapan kita harus bergerak ketika Tuhan mengutus kita. Amin. Ya, jadi angka 6 mengingatkan kita kepada manusia, benar kan? Penciptaan manusia terjadi pada hari ke-6. Sebab manusia diciptakan memang pada hari ke-6. Nah, menariknya di sini serafim dalam penglihatan Yesaya, dia punya 6 sayap, tapi bahkan dalam segala kemuliaan yang mereka miliki, mereka tetap tutup wajah dan kakinya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ada satu gambaran rohani di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika manusia melihat Tuhan dengan benar, manusia akan memposisikan dirinya dengan benar. Jadi kalau ada orang dengan masalah dia marah-marah, berarti dia tidak melihat Tuhan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Ya. Ada orang yang putus asa ketika dia melihat keadaan ekonominya tidak baik-baik saja, usahanya stagnan, tidak ada perubahan. Yang melihat anakku sudah selesai kuliahnya, tapi mengopo. Ya. Itu berarti kita tidak sedang melihat kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada satu gambaran rohani yang saya belajar, bahwa ketika manusia melihat Tuhan dengan benar, manusia akan memposisikan dirinya dengan benar. Saya perlu ulangi ini, saya perlu tegaskan lagi ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berhenti merasa bahwa semuanya tentang kita. Berhenti Bapak Ibu. Kita berhenti membesarkan kemampuan kita, jabatan kita, keberhasilan kita, pendidikan kita. Amin Bapak Ibu sekalian, bahkan termasuk pelayanan kita. Sebab dia yang duduk di atas tahta, itulah adalah pusat pandangan kita Bapak Ibu sekalian. Bukan manusia kita Bapak Ibu. Dan mungkin inilah satu cara Tuhan mengubah cara kita melihat dari hidup yang selalu selama ini ya kita berpusat pada keakuan kita. Jadi yang bertahta di sini adalah A kecil di dalam hati kita Bapak Ibu. Kita mulai mengubah bagaimana kita memposisikan hidup kita, pandangan kita hanya berpusat kepada sesuatu yang di atas Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, kenapa dalam situasi dan kondisi ketika Raja Uzia tidak lagi bisa menjadi simbol kekuatan bagi Yehuda? Mengapa? Pertanyaannya tuh seperti ini. Mengapa Tuhan perlu mengubah cara kita melihat, dan bagaimana Tuhan membawa kita untuk melihat Dia dengan benar? Ini kan pertanyaannya setelah kita memahami Yesaya 6 ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya harus bertanya demikian? Mengapa Tuhan perlu mengubah cara hidup kita, cara kita melihat? Dan mengapa Tuhan berusaha atau membawa kita melalui firman Tuhan pagi ini supaya kita bisa melihat Tuhan dengan benar? Jawabannya simple dan sederhana Bapak Ibu sekalian. Karena banyak pergumulan hidup kita anak-anak Tuhan menjadi semakin berat, bukan hanya karena masalahnya yang besar, tapi karena kita menempatkan masalah itu terlalu besar di mata kita, dan Tuhan menjadi kecil sekali dalam cara pandang kita Bapak Ibu. Dan ini seringkali kita nggak sadar Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika usaha kita terguncang, kita langsung melihat apa? Angka, ya, m-banking kita. Ketika keluarga kita sedang bermasalah, kita melihat keadaan Bapak Ibu. Ketika kita melihat ada seseorang yang mengecewakan kita, kita terus melihat orang itu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika masa depan kita tidak jelas, kita selalu melihat keadaan-keadaan yang buruk. Dan tanpa sadar apa yang terus kita lihat mulai menguasai hati kita Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yesaya
masuk ke ruang yang berbeda. Dia melihat Tuhan yang tinggi dan menjulang. Lalu dia melihat serafim yang bahkan di hadapan kemuliaan Tuhan menutupi wajah dan kakinya. Seakan-akan Tuhan sedang berkata kepada Yesaya, lihatlah aku dengan benar, maka engkau akan melihat segala sesuatu dengan ukuran yang benar. Dan ini sedang dikatakan kepada saya, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, dan juga saat ini yang sedang mengikuti lewat siaran langsung. Disinilah kerendahan hati itu begitu menjadi amat sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kerendahan hati bukan mengatakan saya tidak mampu, bukan itu Bapak Ibu. Saya sering berinteraksi ya, ada yang bisa berkata begini, aduh gimana ya, saya ini bukan siapa-siapa gitu ya. Saya nggak berarti. Bapak Ibu, saya mau katakan kerendahan hati adalah kesadaran. Ya, ayo bilang, rendah hati itu kesadaran. Jangan salah Bapak Ibu. Ya. Jadi kesadaran itu seperti ini. Mungkin saya perlu jelaskan bahwa saya ini bukan Tuhan. Saya tidak harus mengendalikan semuanya. Saya memang tidak mengetahui semuanya. Tapi saya mengenal Dia yang memegang semuanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita supaya nggak ngantuk ya. Jadi dalam pergumulan kita Bapak Ibu sekalian ya, yang tanpa kita sadari sering kita berusaha untuk mengambil alih posisinya Tuhan. Ya benar ya Jaya. Tanpa kita sadar. Yaitu tadi sering saya bilang tubuh, jiwa dan roh. Ya, rohnya kuat, dagingnya lemah. Makanya jiwanya perlu kasih makanan mana Bapak Ibu. Supaya kita tidak salah memposisikan diri. Sehingga Tuhan perlu mengubah cara kita melihat. Bukan supaya kita mengecilkan masalah di sini. Tapi supaya kita berhenti membesarkan masalah melebihi Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Ayo kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Tadi kan pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhan untuk membuat kita melihat seperti Tuhan? Melihat ya supaya pandangan kita menjadi benar. Mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perhatikan firman Tuhan di sini Bapak Ibu tidak berkata bahwa kita tidak boleh melihat masalah. Ayo bantu saya cari di sini kalimat ini, ada nggak? Ada nggak? Nah, ya. Jadi artinya masalah itu nyata, benar kan? Pergumulan itu nyata, air mata itu nyata, tetapi Tuhan tidak ingin saya, Bapak Ibu, ya, saudara sekalian, untuk kita berhenti di situ, Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin kita berhenti di mata kita. Ini gambarannya, maknanya adalah kita boleh lihat masalah, tapi jangan kehilangan pandangan kita kepada Yesus. Ya, mengapa? Karena apa yang terus kita pandang Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, apa yang terus kita pandang itu akan mempengaruhi hati kita Bapak Ibu sekalian. Kalau setiap hari yang kita lihat besarnya persoalan kita, perlahan-lahan persoalan itu terlihat semakin besar. Dan seolah-olah Tuhan kita menjadi semakin kecil Bapak Ibu. Tapi ketika mata kita melihat tertuju kepada Yesus, Ibrani 12 ayat yang kedua tadi sudah cukup jelas Bapak Ibu. Kita mulai melihat semuanya dalam ukuran yang benar. Artinya bukan masalahnya yang tiba-tiba menjadi kecil. Tidak Bapak Ibu ya, tetapi kita kembali sadar bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Amin. Inilah yang terjadi pada Yesaya tadi ketika usia mati. Usianya tetap mati. Keadaan bangsa Yehuda memang tidak berubah. Tapi Yesus berkata, aku melihat Tuhan Bapak Ibu. Sehingga di dalam Ibrani ini kita diajak untuk apa? Memandang kepada salib Yesus. Memandang kepada pekerjaan kasih karunia melalui apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib Bapak Ibu. Amin. Ya.
Inilah cara kasih karunia bekerja Bapak Ibu, bukan selalu dengan langsung mengubah apa yang ada di depan mata kita, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan. Ya, tidak akan langsung mengubah posisi sesuatu yang hilang dari hidup kita, tapi membawa mata kita kembali kepada Kristus dan karyanya yang sempurna. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan tidak mengajarkan kita ya untuk kita jangan lihat masalahmu. Nggak bisa Bapak Ibu. Namanya sakit gigi tetap sakit ya. Mana ada sakit gigi nggak sakit gitu. Sakit Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan mau ajarkan jangan lihat masalahmu. Lihatlah aku Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena ketika kita melihat Yesus dengan benar, kita akan mulai melihat diri kita, pergumulan kita, bahkan hari esok kita dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Amin ya. Masalah boleh ada di depan mata kita, nggak bisa saya pungkiri, itu tetap ada. Tapi Yesus harus tetap menjadi pusat pandangan kita Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita kembali ke Yesaya, kita lanjutkan ya. Yesaya 6 ya, kita masuk ke 9-10 ya. Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Amin. Bapak Ibu, tadi kita belajar dari Ibrani 12 ayat yang kedua ya, supaya mata kita tertuju kepada masalah. Mata kita tertuju kepada masalah? Ya, mata kita tertuju kepada siapa? Kepada Yesus ya. Tapi sekarang muncul sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Apakah setiap orang yang punya mata otomatis dapat melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan? Jawabannya tentu saja tidak. Inilah yang membawa kita masuk kepada Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 ini Bapak Ibu. Tuhan berkata kepada Yesaya tentang suatu bangsa yang terus mendengar tapi tidak mengerti. Ya, terus melihat tapi tidak memahami. Saya harus baca bolak-balik ini Bapak Ibu sekalian, dan saya hampir tidak ngerti. Tapi ketika saya melihat kembali kepada kasih karunia, puji Tuhan saya mengerti akhirnya. Jadi ternyata persoalan manusia itu bukan selalu karena Tuhan tidak bekerja Bapak Ibu. Persoalannya bisa terjadi karena hati sudah kehilangan kepekaan untuk mengenali pekerjaan Tuhan. Mata memang terbuka tetapi tidak menangkap. Telinga memang mendengar firman Tuhan, tetapi hati tidak merespon. Itu yang saya temukan di ayat 9-10 ini Bapak Ibu. Itu sebabnya ya. Ketika saya masuk pada ayat 9 dan 10, saya temukan bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk mengubah cara kita melihat. Ya, sebab kita bisa saja datang beribadah seperti saat ini. Yang juga terima link live streaming dari saya yang saat ini berada mengikuti dari tempatnya masing-masing. Kita boleh saja mendengar firman yang sama, membaca Alkitab yang sama, bahkan menyaksikan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau hati ini udah keras Bapak Ibu, kita melihat semuanya tanpa menangkap apa yang sedang Tuhan katakan buat kita, dan itu sia-sia, hidup hambar Bapak Ibu sekalian. Dan ini membuat doa kita hari ini bukan hanya ya dari firman Tuhan ini. Saya mengajak kita bukan hanya berdoa, Tuhan ubahlah keadaanku. Ya. Sering mungkin kita berdoa, Tuhan ubahlah keadaanku, udah gak kuat ini Tuhan. Udah 5%, 5 watt ini Tuhan, udah gak mampu Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menerima firman Tuhan ini, Tuhan mau kita mengubah segala sesuatunya mulai dari cara pandang kita. Kalau cara pandang kita sudah didasari dengan firman Tuhan yang sudah kita terima pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, doa kita juga pasti akan berubah. Dalam kondisi ketidakpastian, doa kita tidak lagi Tuhan ubah keadaan ini Tuhan, sambil kita nangis-nangis sampai puasa Senin Kamis gitu Bapak Ibu. Puasa apalah diambil gitu Bapak Ibu. Tujuannya hanya supaya Tuhan mengubah keadaan. Ingat, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan mengubah bagaimana motivasi kita. Tuhan mengubah bagaimana cara kita berpikir. 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 Tuhan mengubah b
prioritas kita Bapak Ibu oleh firman Tuhan harus diubah. Sehingga ketika ini disambung dengan firman Tuhan hari ini, doa kita menjadi beda. Ya, kita akan berdoa seperti ini, Tuhan jangan biarkan hatiku menjadi begitu keras sehingga mataku melihat tetapi tidak mengenali pekerjaan-Mu, dan telingaku mendengar tapi tidak lagi peka terhadap suara-Mu. Amin Bapak Ibu sekalian. Belajar berdoa yang demikian. Jangan cuman merintah Tuhan, mengendalikan otoritas Tuhan, tapi kita masuk dalam setiap hal yang Tuhan luaskan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena mata yang tertuju kepada Yesus bukan sekedar mata yang terbuka, tapi hati yang terus dibentuk oleh kasih karunia untuk mengenali Dia lebih dalam lagi Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi kita melihat sebuah kisah dalam kehidupan kita menjadi berbeda Bapak Ibu sekalian. Ada satu ilustrasi, satu cerita di dalam firman Tuhan yang kita semuanya sudah tahu ini Bapak Ibu. Kisah yang sangat dekat di dalam kehidupan kita. Ya, berbicara tentang ketika Tuhan mengubah cara kita melihat. Bukan berarti kita sedang belajar mengabaikan kenyataan, tidak Bapak Ibu ya. Karena belajar tentang iman, iman itu tidak pernah menyuruh kita berpura-pura bahwa badai itu tidak ada. Tidak Bapak Ibu, angin tetap angin, gelombang ya tetap gelombang, dan persoalan itu tetap persoalan. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana di tengah semua yang terjadi itu, kemana mata kita tertuju Bapak Ibu sekalian. Ya, ada kalanya kita mulai perjalanan dengan iman yang begitu kuat, dan biasanya terjadi di awal bulan itu ya. Target udah dibuat gitu ya, bangun pagi itu habis molet gitu ya, langsung mengucap syukur sama Tuhan, langsung berdoa, aku yakin hari ini bisa, bulan ini bisa aku taklukkan, target terpenuhi ya kan? Jemaat makin bertumbuh ya, semuanya pasti akan begitulah di awal bulan Bapak Ibu sekalian. Tapi ini ada sesuatu yang akan kita pelajari Bapak Ibu, bahwa memang ketika berada di dunia ini Bapak Ibu, kita menghadapi segala sesuatu yang terkadang bukan terkadang yang tapi sering itu di luar batas kemampuan berpikir kita. Nah, inilah yang banyak orang sering melenceng Bapak Ibu ya. Ayo kita lihat aja kisahnya ya, biar nggak terlalu lama sebelum saya nanti ada ting, waktu Anda tinggal 10 menit. Ya, kita periksa ya di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 33. Ini kisah yang udah banyak orang tahu, tapi firman Tuhan itu nggak pernah usang Bapak Ibu ya. Kita akan melihat ya. Matius 14 ayat yang ke-28 sampai dengan 33. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Bapak Ibu, dari kisah ini ada satu murid Yesus yang pernah mengalami secara nyata bahwa ketika pandangannya berubah, respon hatinya pun juga berubah. Dia sedang berada di tengah badai. Dia melihat Yesus berani keluar dari perahu, bahkan berjalan di atas sesuatu yang seharusnya bisa membuat dia tenggelam. Tapi beberapa saat kemudian orang itu, orang yang sama ya, ketika dia melihat Yesus dia bisa berjalan di atas air, dia juga yang tenggelam. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, siapa namanya? Petrus. Ada nama Petrus nggak di sini? Ya. Apa yang terjadi pada Petrus ini Bapak Ibu sekalian? Apakah Yesusnya yang berubah? Ya, jawabannya pasti tidak. Apakah kuasa Yesus yang berkurang? Pasti juga tidak. Lalu apa yang berubah? Cara Petrus melihat, fokusnya menjadi bergeser Bapak Ibu.
Jadi mari, ya sebelum kita berbicara tentang Petrus yang berjalan di atas air, ada sesuatu yang menarik di sini yang saya catat. Mengapa Bapak Ibu sekalian para murid ini bisa berada di kesendirian di tengah danau? Kalau saya perhatikan dalam pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu sekalian, mereka ini sedang bersama-sama. Yesus sedang bersama-sama murid-muridnya. Baru saja melakukan mujizat yang besar ya. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Artinya mereka baru saja bersama-sama. Tapi kok tiba-tiba mereka harus jalan sendiri. Ya, sudah jalan sendiri, ada badai lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah saya cermati ya di ayatnya yang ke-22, Matius 14 ayat 22, di sana jelas dikatakan Yesus sendiri yang menyuruh mereka naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Artinya mereka berada di danau itu Bapak Ibu, itu Tuhan Yesus yang minta. Bukan maunya sendiri Bapak Ibu. Itu tadi yang sudah katakan sebelumnya mereka bersama-sama. Mereka baru saja mengalami mujizat itu Bapak Ibu. Mereka melihat ribuan orang makan sampai kenyang. Suasananya sedang luar biasa. Tapi tiba-tiba saja Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ya mungkin begini ya, kalian berangkat dulu, menyeberanglah, aku akan menyusul. Mungkin seperti itu. Jadi mari kita perhatikan baik-baik di sini ya. Para murid berada di tengah danau bukan karena salah jalan loh Bapak Ibu, tapi mengikuti perintah Yesus. Ya. Yesus berbicara tentang firman Bapak Ibu. Amin. Jadi bukan mereka salah jalan, bukan karena mereka ini memberontak, mereka taat disuruh nyebrang, mereka nyebrang kok. Nggak ada di situ yang saya baca dari kitab Injil ini yang mereka protes loh, kenapa kita harus sendirian? Tidak ada Bapak Ibu, mereka berada di sana karena menaati perkataan Yesus. Tapi justru di tengah ketaatan itu datang angin sakal. Di dalam pelayanan bisa nggak ada angin sakal? Bisa ya, tapi saat ini kita mau diajarkan bagaimana cara kita melihat. Nggak boleh melihat angin sakal itu Bapak Ibu, kita tenggelam. Dan inilah pengajarannya untuk kita melihat bagaimana kita melihat pergumulan. Kenapa? Karena kadang Bapak Ibu sekalian kita berpikir kalau saya berjalan bersama Tuhan seharusnya semuanya menjadi lancar. Kalau saya mengalami persoalan ya semuanya akan baik-baik saja. Tapi ketika kita mengalami itu terus muncul pertanyaan, Tuhan apakah aku salah jalan ya? Tuhan Engkau tidak menyertai aku ya? Belum tentu jawabannya Bapak Ibu sekalian. Tidak setiap badai berarti kita berada di luar kehendak Tuhan. Ya, tidak semua penyakit yang harus kita jalani hari ini kita adalah orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Ada kalanya kita sudah berjalan dalam ketaatan tetapi masih bertemu dengan angin sakal. Dan pertanyaannya bukan selalu Tuhan mengapa ada badai. Bisa jadi pertanyaan yang tepat adalah Tuhan apa yang ingin Engkau perlihatkan kepadaku melihat badai ini. Sebab kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian ternyata Yesus bukan hanya ingin membawa murid-murid yang menyeberangi danau. Tapi Yesus di sini ingin membawa mereka menyeberang kepada pengenalan yang lebih dalam tentang siapa dirinya. Ini kabar baik buat saya Bapak Ibu. Setiap kendala saya, setiap keterlambatan saya, setiap penundaan yang saya alami, setiap masalah yang saya hadapi, Tuhan ajarkan saya untuk melihat bahwa saat itu Tuhan sedang mengajarkan saya untuk bisa lebih mengenal pribadinya. Amin Bapak Ibu sekalian. Mereka mungkin merasa kita sendirian untuk murid-muridnya ya. Tapi sejatinya mereka tidak pernah berada di luar perhatiannya. Kita lihat ya. Yesus datang dengan cara yang tidak mereka bayangkan. Gimana cara Yesus datang? Terbangkah? Ujuk-ujuk ada di dalam perahu? Tidak Bapak Ibu. Yesus datang dengan apa? Berjalan di atas air. Ini yang menarik ya. Coba kita bayangkan. Air
yang justru membuat murid-muridnya menjadi ketakutan, menjadi panik ya, menjadi heboh Bapak Ibu sekalian. Justru ternyata air itu berada di bawah telapak kaki Yesus. Benar nggak? Ya, sesuatu yang ditakuti oleh murid-muridnya justru di bawah telapak kaki Yesus. Bukankah itu kabar baik buat kita? Apa yang kau takuti saat ini yang akan membuat hidupmu tenggelam, Bapak Ibu sekalian? Apa? Sakit? Rumah tangga? Usaha? Apa? Boleh sekarang bertanya pada diri masing-masing Bapak Ibu. Saya tidak tahu, tapi saya tahu orang hidup itu pasti punya badai masing-masing. Tapi hari ini kita diingatkan lagi, sesuatu yang membuat kita takut ada di bawah telapak kaki Yesus Bapak Ibu sekalian. Ini kabar baik buat kita ya. Jadi seakan-akan mungkin kalau saya gambarkan itu seperti ini. Yesus mungkin berkata kepada orang-orang, kepada muridnya yang takut itu, kalian ini sedang takut apa sih? Yang kalian takutkan itu loh ada di bawah kakiku. Bapak Ibu ada di dalam Tuhan Yesus? So, kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini ada angin yang sedang kita hadapi. Ada sesuatu yang membuat kita menjadi takut terhadap hari esok. Tapi jangan sampai hanya melihat badai dan kita menjadi lupa melihat siapa yang ada di atas badai itu Bapak Ibu. Badai itu tidak berarti Tuhan meninggalkan kita Bapak Ibu sekalian. Tapi terkadang justru melalui badai Tuhan sedang mengubah cara kita untuk melihat. Ya, dan menariknya setelah semua peristiwa itu murid-muridnya akhirnya berkata tadi, sesungguhnya dia adalah anak Allah. Jadi mereka memang sampai ke seberang danau, tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Mereka sampai kepada pengenalan yang baru terhadap Yesus Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi berbahagialah kalau saat ini engkau datang dengan hati yang terluka. Hati yang baru saja mungkin menerima pengkhianatan. Hati yang mungkin baru saja terpukul dengan satu kegagalan Bapak Ibu sekalian. Karena kadang Tuhan membawa kita melewati sebuah perjalanan bukan hanya untuk membawa kita ke tempat yang baru. Tapi supaya apa Bapak Ibu? Di sepanjang perjalanan itu kita mengenal Dia dengan cara yang baru. Ya. Jadi kita perhatikan Matius 14 ayat 28 sampai 33 ini Bapak Ibu. Sebenarnya dari awal sampai Petrus mulai tenggelam Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di sini keadaan tidak banyak berubah. Betul kan? Airnya masih sama, anginnya masih ada, gelombangnya juga masih ada. Dan yang lebih penting lagi dari setiap hal yang dicatat di dalam Matius 14 ini apa? Tuhan Yesusnya juga tetap sama Bapak Ibu sekalian. Yang berubah apa? Apa yang membuat dia tenggelam? Karena pandangan Bapak Ibu. Karena pandangan ya. Ketika matanya tertuju kepada Yesus, dia bisa jalan di atas air. Tapi ketika Petrus mulai merasakan tiupan angin, dia menjadi takut ya. Apa sebelumnya angin gak ada? Ada lah, namanya di danau. Tadi ada badai pasti ada angin. Tapi dia bisa berjalan di atas air karena pandangannya kepada Yesus. Nah, tiba-tiba dia merasakan, ya artinya gini Bapak Ibu, sakit dia memang sakit ya. Dia nanti memang sakitnya tuh luar biasa Bapak Ibu. Lebih baik sakit gigi katanya daripada sakit hati Bapak Ibu. Kalau saya nggak mau yang namanya sakit itu nggak enak, kalau boleh saya disuruh milih Bapak Ibu sekalian. Memang sakit, ya kehilangan itu sakit. Kekurangan itu juga nggak nyaman Bapak Ibu. Tapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita diajarkan, ayo jangan melihat itu, kita akan tenggelam Bapak Ibu. Kita jangan seperti Petrus, amin. Masalahnya memang mungkin sudah ada sejak kemarin, tapi semakin kita pikirkan, rasanya akan semakin besar. Malam kita pikirkan, pagi kita pikirkan, ya kita mulai membayangkan, habis dipikir itu. Jadi kita rapat sendiri di sini Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu manajernya siapa. Tanpa kita sadari manajernya ya si iblis itu. Terus mendakwa kita Bapak Ibu sekalian. Pagi kita pikirkan, malam kita pikirkan, siang hari kita pikirkan, ketemu dengan sumber masalah, rasanya kita mau, Bapak Ibu sekalian,
Bagaimana kalau nanti begini? Bagaimana kalau ternyata begitu? Kalau enggak berhasil bagaimana? Kalau orang itu nanti melukai aku lagi bagaimana? Bapak Ibu sekalian, belum tentu semuanya terjadi. Kita sudah ketakutan lebih dahulu. Jadi kadang bukan hanya lelah karena persoalan yang sedang terjadi. Kita juga lelah karena memikirkan segala kemungkinan yang belum tentu terjadi. Ya, capek kan, energinya udah habis Bapak Ibu. Tapi ketika dari setiap pergumulan, setiap persoalan, kita tetap tertuju. Ibrani 12 ayat yang kedua tadi. Mata kita tertuju bukan kepada rekening kita. Ya, bukan kepada sumber masalah kita, tapi tertuju kepada Yesus. Dan itu akan mengubah bagaimana kita bertindak Bapak Ibu sekalian. Jadi dengarkan ini Bapak Ibu, Petrus tidak mulai tenggelam karena Yesus kehilangan kuasa. Tidak, Petrus itu mulai tenggelam ketika apa yang terjadi di sekelilingnya menjadi lebih besar dalam pandangannya daripada pribadi yang ada di hadapannya. Inilah yang harus kita hindari Bapak Ibu sekalian. Kembali kepada kasih karunia Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya akan segera mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini dengan beberapa hal yang harus menjadi catatan kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengubah cara kita melihat, ada 3 hal sederhana di sini. Yang pertama, lihat Tuhan lebih besar daripada keadaan kita. Ada di dalam Yesaya 6 ayat yang pertama tadi. Jelas Bapak Ibu sekalian, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan. Jadi saat ada dalam kehilangan, mata kita harus melihat kepada sesuatu yang lebih tinggi. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Perhatikan Bapak Ibu ya, ini adalah 3 hal yang akan menutup kabar baik hari ini Bapak Ibu. Pertama adalah lihat Tuhan lebih besar daripada keadaan kita. Mazmur 46 ayat yang kedua. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Amin. Bapak Ibu, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong, Dia sangat terbukti Bapak Ibu. Perhatikan firman Tuhan ini. Tidak mengajarkan kita untuk kita bahwa kita tidak akan mengalami kesesakan. Kesesakan itu tetap ada. Tetapi di dalam kesesakan itu Allah tetap ada. Jadi jangan hanya bertanya seberapa besar masalah kita Bapak Ibu. Masalah yang sedang saya hadapi. Tapi mari bersama-sama melalui firman Tuhan hari ini. Jangan biarkan besarnya masalah itu menentukan seberapa besar kita melihat Tuhan. Biarkan kebesaran Tuhan saja yang menentukan bagaimana kita melihat masalah itu. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat diri kita melalui kasih karunia. Kita periksa di dalam Roma 8 ayatnya yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, inilah Injil kasih karunia. Kita mungkin masih ingat kesalahan kita. Orang lain mungkin masih mengingat masa lalu kita Bapak Ibu. Bahkan terkadang diri kita sendiri juga sulit untuk maju karena kita masih susah untuk mengampuni diri kita. Tapi di sini jelas Tuhan mengubah cara kita melihat. Kita berhenti menjadikan kegagalan sebagai identitas kita. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kasih Kristuslah yang sempurna. Amin. Bukan karena kita tidak pernah gagal Bapak Ibu sekalian, tapi karena kasih karunia yang lebih besar daripada kegagalan kita. Masa lalu boleh ada dan menjadi bagian dari cerita hidup kita, tetapi di dalam Kristus masa lalu itu tidak punya kekuatan atau hak untuk menentukan identitas kita. Yang terakhir ya, di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8 tadi berkata, ya siapakah yang akan kuutus? Dan Yesaya di situ menjawab, ini aku, utuslah aku. Amin Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, ketika Tuhan mengubah cara kita melihat, lihat masa depan sebagai satu panggilan, bukan ancaman. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya. Kita buka di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, artinya
Di sini cukup jelas, di dalam Kristus hidup kita bukan kehidupan tanpa arah. Masih ada pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, masih ada panggilan. Masih ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan melihat hari esok dengan pertanyaan apa yang akan terjadi kepada saya. Tapi bersama-sama kita mulai bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan di dalam hidupku Tuhan? Jadi kalau saya review Yesaya 6 ayat yang pertama tadi, bagaimana kita diajarkan melihat Tuhan lebih besar dari keadaan kita Bapak Ibu. Kemudian di dalam Mazmur dia tetap menjadi pertolongan kita di dalam kesesakan. Kemudian di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-7 tadi jelas Bapak Ibu kita melihat diri kita melalui kasih karunia. Roma 8 ayat 1, saya mencatat ini Bapak Ibu bisa di capture mungkin ya, bahwa di dalam Kristus itu nggak ada penghukuman, sehingga kita nggak perlu membawa diri kita di bawah sesuatu yang membuat kita menjadi takut. Dan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 bahwa ada pekerjaan Tuhan yang sedang Dia persiapkan bagi kita Bapak Ibu. Jadi mungkin hari ini Tuhan belum mengubah semua keadaan kita Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin masih melihat kelemahan kita, tetapi kita juga diajarkan pagi hari ini untuk kita kembali melihat kepada kasih karunia. Kita mungkin melihat hari esok yang belum kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita tahu Tuhan sudah mempunyai maksud di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan saya berdoa firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Pagi hari ini memasuki bulan baru Bapak Ibu sekalian. Mari kita luaskan roh Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita mampu melihat semua hal yang ada di hadapan kita yang berpotensi membuat kita menjadi tenggelam. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengajak kita memiliki pandangan yang benar terhadap segala sesuatu yang kita alami. Walau ku tak dapat